Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 348. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yang ditampilkan Qin Chen sebelumnya, tapi dia masih memiliki sedikit kekhawatiran di hatinya. Apakah Tuan Kang Sitong masih memiliki kekhawatiran? Kata Qin Chen, dia sedikit terkejut, bahkan setelah melihat keahliannya, Kang Sitong masih ragu-ragu. Yah, benar, menurut mata-mata saya, ketiga domain Papiliun Pil saat ini telah disusupi jenius dari puncak bela diri, kata Kang Sitong. Maksudmu, peserta turnamen saat ini ada yang menyamar untuk mendapatkan kuota alam guyu kuno, kata Qin Chen. Yah, kamu memang cukup pintar, itu memang kebenarannya, kata Kang Sitong. Namun setelah mendengar ini, kepercayaan diri Qin Chen sama sekali tidak menurun. Dia masih sangat yakin bisa memenangkan turnamen. Pada akhirnya Kang Sitong setuju untuk bertaruh. Oke, saya setuju. Gedung harta saya akan membuka pasar pertaruhan, ucap Kang Sitong. Dia akhirnya membulatkan tekad dan membuat keputusan ini. Itu karena berkat pemurnian Qin Chen yang mengejutkannya dan juga kepercayaan diri Qin Chen. Hahaha, bagus, jangan khawatir. Setelah pertandingan besar, kamu akan tahu betapa bijaksananya keputusanmu kali ini. Jika kerjasama kita berjalan dengan lancar di masa depan, kita akan memiliki banyak kerjasama, kata Qin Chen seraya tersenyum penuh percaya diri. Setelah itu kemudian Qin Chen kembali ke Taman Obat Peng Yun. Karena Qin Chen menjaminkan Papiliun Pil Langit Utara kepada Kang Sitong, akhirnya Qin Chen menjelaskan semua tentang taruhan ini kepada Tuan Papiliun Xuanzeng. Pada awalnya Tuan Papiliun Xuanzeng menolak dan ragu-ragu. Namun setelah dijelaskan dan dibujuk oleh Qin Chen, pada akhirnya Tuan Papiliun Xuanzeng menyetujui permintaan Qin Chen. 3 hari sebelum turnamen, akhirnya Gedung Harta dengan resmi membuka pertaruhan. Pertaruhan ini 1 banding 10. Jadi orang-orang akan membeli lotre. Jika Qin Chen kalah, maka orang yang membeli lotre akan mendapat 10 kali lipat dari uang yang mereka taruhkan. Namun jika Qin Chen menang, tentu mereka tidak akan mendapat apapun. Setelah berita ini keluar, semua orang terkejut dan bertanya-tanya tentang siapa itu Qin Chen. Mengapa Gedung Harta bertaruh untuknya? Semua orang di kota prefektur Zhong gempar. Peserta yang mereka anggap paling berpotensi untuk menang adalah Ye Mo dari benua timur dan Yan Khatulistiwa dari Cina Selatan. Sedangkan Qin Chen, mereka sama sekali yakin Qin Chen akan kalah. Apalagi Langit Utara tidak pernah ada sejarah menang. Pada akhirnya orang-orang mulai berbondong-bondong satu demi satu memasang taruhannya. Hanya dalam 1 hari Gedung Harta telah mengumpulkan miliaran batu asli. Ini baru 1 hari, tapi batu asli telah terkumpul beberapa miliar. Banyak sekali orang yang bertaruh, ucap Kang Sitong melihat banyak sekali orang yang bertaruh dan banyaknya uang. Kang Sitong malah menjadi panik dan khawatir. Di hari kedua orang-orang malah semakin banyak yang memasang taruhan. Tentu mereka berpikir ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Jika Qin Chen kalah, uang mereka akan digandakan 10 kali lipat. Dengan catatan jika Qin Chen kalah, beda lagi jika Qin Chen menang, maka merekalah yang akan rugi. Di hari kedua ini, gelombang orang yang memasang taruhan semakin membeludak. Gedung Harta Kang Sitong telah mengumpulkan puluhan miliar dan akhirnya menyentuh 100 miliar. Namun melihat itu, Kang Sitong malah semakin panik, bahkan ketakutan. Jelas jika Qin Chen kalah, dia akan membayar 10 kali lipat. Misalkan 100 miliar adalah uang orang-orang yang memasang taruhan. Terus Qin Chen kalah, maka dia akan membayar 1 triliun.
Jika itu terjadi, bukan hanya dia akan bangkrut, tapi juga akan meninggalkan banyak hutang. Tidak berhenti di 100 miliar, Papiliun Pill domain lainnya ternyata juga memasang taruhan dengan jumlah yang fantastis. Pada akhirnya dalam sekejap, uang taruhan telah menyentuh 200 miliar. Tuan Gedung, uang taruhan telah terkumpul sekitar 200 miliar. Kata seorang staf kepada Tuan Gedung Kang Sitong. Mendengar ini, Tuan Gedung Kang Sitong terkejut hampir muntah darah. 200 miliar itu artinya jika Kincen kalah, dia akan mengeluarkan 2 triliun. Segera hentikan penjualan, kata Tuan Gedung Kang Sitong. Akhirnya dia menyetop taruhan dan berhenti di angka 200 miliar. Orang-orang yang belum memasang taruhan mereka kecewa karena taruhan telah ditutup. Mereka menyesal karena tidak memasang taruhan lebih awal. Singkat cerita, akhirnya hari turnamen telah tiba. Terlihat Kincen sebagai kapten memimpin para peserta dari Papiliun Pill Langit Utara memasuki area turnamen. Lihat, itu adalah tim dari Langit Utara. Pemimpin tim mereka adalah Kincen, seorang bocah 20 tahun. Oh, jadi itu anak yang membuka taruhan 1/10. Hahaha, saya tidak tahu dari mana keberanian Langit Utara membuka taruhan seperti itu. Hahaha. Terdengar percakapan pribadi dari orang-orang yang menonton di sisi arena. Kincen mengabaikan orang-orang yang sedang membicarakannya dan terus berjalan maju. Namun tiba-tiba seorang pemuda menghentikan jalannya. Pemuda ini bernama Wang Tai, seorang putra suci dari Papiliun Pill Cina Selatan. Anak kecil yang tidak tahu besarnya langit dan bumi. Kemampuan apa yang kamu miliki sehingga begitu sangat percaya diri akan memenangkan turnamen? Kata Wang Tai. Siapa kamu? Saya tidak mengenalmu. Menyingkirlah, anjing yang baik tidak menghalangi jalan, kata Kincen. Kurang ajar, apakah kamu mencari kematian? Kata Wang Tai. Kincen sangat malas untuk meladeninya. Apakah tidak ada petugas keamanan turnamen di sini? Kata Kincen. Segera seorang petugas datang dan menertibkan Wang Tai. Kemudian Kincen dan lainnya pergi ke sisi arena, tempat yang sudah disediakan oleh panitia penyelenggara untuk para peserta turnamen. Di sisi lain, 4 penguasa dari domain Papiliun Pill sedang duduk berdampingan, termasuk Tuan Papiliun Pill Xuanzeng. Tuan Papiliun Xuanzeng tidak menyangka ada jenius Pildao berusia 20 tahun dari Papiliun Pillmu. Yah, Tuan Papiliun Xuanzeng, saya juga tidak menyangka Papiliun Pillmu berani membuka taruhan. Saya dengar uang taruhan sudah terkumpul 200 miliar, jumlah yang sangat besar. Yah, Tuan Papiliun Xuanzeng, jika Papiliun Pillmu menang nanti jangan lupa undang saya untuk minum-minum. Ucap para penguasa Papiliun Pill dari Wilderness Barat, Benua Timur, dan Cina Selatan. Mereka berkata sambil tersenyum kepada Tuan Papiliun Xuanzeng, namun senyumannya penuh dengan penghinaan. Terima kasih banyak atas pujiannya, kata Tuan Papiliun Xuanzeng. Dia membalas senyuman mereka, namun hatinya sangat tertekan. Beberapa saat kemudian di langit sebuah kapal perang muncul dan beberapa ahli keluar dari kapal perang itu. Mereka adalah ahli-ahli yang dikirim dari Wuyu untuk memimpin jalannya turnamen. Pemimpin dari mereka adalah seorang lelaki tua yang berjanggut. Dia bernama Ouyang Senji. Bawahan telah melihat Ouyang Senji. Para Tuan Papiliun termasuk Xuanzeng memberi hormat kepada Ouyang Senji. Tidak perlu terlalu sopan, kata Ouyang Senji. Dia melambaikan tangannya. Kemudian Ouyang Senji melirik semua orang dan berkata, terima kasih semuanya karena telah berpartisipasi dalam turnamen yang diadakan Papiliun Pill kami. Sekarang turnamen resmi saya buka, kata Ouyang Senji seraya duduk di kursi kehormatannya. Ouyang Senji adalah kepala penguji di turnamen. Dia menjelaskan turnamen dibagi menjadi 2 putaran. Babak pertama adalah kompetisi kontrol pengendalian api. Kemudian 9 jenis api muncul di hadapan setiap peserta. Kalian hanya perlu memperbaiki dan menggabungkan minimal 3 jenis api, maka kalian lolos ke babak selanjutnya.
Jika kurang dari 3 jenis api, maka kalian akan gagal dan tereliminasi, kata Ouyang Shenqi. Waktu untuk putaran pertama adalah 1 jam dan kompetisi putaran pertama pun dimulai. Memurnikan api cukup mudah, yang sulit adalah pusi api atau menggabungkan api yang satu ke api yang lainnya. Semua peserta di arena mulai mengendalikan apinya masing-masing. Sedangkan Qin Chen, dia tidak buru-buru memulai. Pertama-tama dia menganalisa 9 jenis api yang berbeda di hadapannya. Karena 9 api ini memiliki atribut yang berbeda. Sementara di sisi lain, semua peserta terus-menerus memperbaiki. Sesaat kemudian, Cuing, Yan Khatulistiwa dari Cina Selatan, telah berhasil memurnikan 2 api. Sangat cepat, bukankah ini terlalu cepat? Kerumunan terkejut melihat kecepatan Yan Khatulistiwa. Mengikuti Yan Khatulistiwa, Cuing, Yemo, Yu Shihui, Qiu Tian, Cui Xinyu, mereka juga berhasil memurnikan 2 api. Kecepatan mereka hanya sedikit lebih rendah dari Yan Khatulistiwa. Namun fokus semua orang tertuju kepada Yan Khatulistiwa karena dia orang yang paling cepat di antara para peserta. Ternyata Yan Khatulistiwa ini memiliki fisik tubuh sumber api dan juga memiliki bloodline api. Dengan begini, kultivasi yang dilatih Yan Khatulistiwa juga adalah api. Hal inilah yang membuat Yan Khatulistiwa menonjol di antara peserta lainnya dalam kontrol pengendalian api. Saat ini Yan Khatulistiwa telah memurnikan 5 api, disusul Yemo, Yu Shihui, Qiu Tian, dan Cui Xinyu. Mereka telah memurnikan 4 api. Di saat mereka telah banyak memurnikan api, Qin Chen, dia sama sekali belum bergerak. 1 jenis api pun belum Qin Chen murnikan. Hal ini pun membuat Qin Chen menjadi pusat perhatian. Apa? Anak ini bahkan belum memurnikan 1 api pun. Yang paling buruk di arena bahkan telah memurnikan setidaknya 1 api. Apakah anak ini selemah itu? Saya tidak habis pikir mengapa anak ini bisa menjadi kapten dari tim Langit Utara. Hahaha, taruhan 1/10 sepertinya kita akan untung besar. Kerumunan satu persatu mencibir dan mengejek. Bahkan penguasa Papillon P lainnya mengejek Xuanzeng. Ouyang Shenqi yang mendengar ini, dia juga mencibir Xuanzeng. Wajah Xuanzeng jelek mendengar ejekan-ejekan itu. Dia hanya melihat Qin Chen yang terus menganalisa 9 api tanpa melakukan apapun. Namun Xuanzeng, dia yakin Qin Chen pasti memiliki rencananya sendiri. Namun Penatua Huangpu yang mendengar ejekan-ejekan ini, dia tidak bisa menahan amarahnya. Kalian jangan mencibir lebih awal. Qin Chen saya dari Langit Utara bahkan belum bergerak. Saya khawatir setelah dia bergerak kalian akan menelan ludah sendiri dan terkejut tanpa henti, kata Penatua Huangpu dengan dingin. Oke, saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh anak ini. Hahaha. Saat ini Yan Khatulistiwa telah berhasil memurnikan 9 api dan sudah mulai mencoba menggabungkan 2 api pertama. Sangat cepat, baru saja 10 menit sudah berhasil memurnikan 9 api. Ini sangat cepat, kata kerumunan penonton. Sesaat kemudian Yemo, Qiu Tian, Yu Shihui, dan Cui Xinyu juga telah berhasil memurnikan 9 api dan mulai mencoba menggabungkan 2 api pertamanya. 3 menit kemudian Yan Khatulistiwa telah berhasil menggabungkan 2 api. 5 menit kemudian Yan Khatulistiwa telah berhasil menggabungkan 3 api. 7 menit kemudian Yan Khatulistiwa telah berhasil menggabungkan 4 api. Dalam sekejap Yan Khatulistiwa telah menggabungkan 4 api. Sial, Yan Khatulistiwa ini benar-benar sangat cepat. Sepertinya juara kali ini adalah dia. Apakah Yan Khatulistiwa ini akan berhasil menggabungkan 9 jenis api berbeda dan membuat rekor sejarah baru? Ucap orang-orang di sekitar. Dikatakan dalam turnamen sebelum-sebelumnya tidak pernah ada orang yang bisa menggabungkan 9 jenis api yang berbeda ini. Jika Yan Khatulistiwa berhasil melakukannya, maka dia akan mencatat sejarah baru.
Sesaat kemudian Yan Khatulistiwa telah berhasil menggabungkan 5 api dan mulai mencoba menggabungkan api ke-6. Diikuti oleh Yemo dan Yushihu yang telah berhasil menggabungkan 4 api dan mulai mencoba menggabungkan api ke-5. Diikuti oleh Qtian dan Kuisinyu, mereka berdua sekarang sedang mencoba menggabungkan api ke-4. Di bawahnya ada Wei Jinsu, Xiaoling, Yu Huaqing, dan beberapa peserta lainnya yang telah masuk mencoba menggabungkan api ke-3. Sedangkan sisanya kebanyakan sedang menggabungkan 2 api pertamanya. Namun di arena hanya Qin Chen yang belum bergerak dan belum memurnikan api satupun. Semua penonton mulai mencibir dan meremehkan Qin Chen. Tepat di saat itu tiba-tiba Qin Chen bergerak, meremas seni rahasia lalu dengan lembut menyentuh 9 api itu. Dan dalam sekejap mata 9 api itu telah berhasil Qin Chen murnikan. Apakah ada yang salah? Bagaimana mungkin 9 api itu dimurnikan hanya dengan sekejap mata? Semua orang terkejut. Tidak, itu tidak dimurnikan, tapi hanya dikendalikan, ucap Ouyang Shenqi. Pada awalnya dia juga terkejut, namun dia kembali ke akal sehatnya. Namun Qin Chen saat ini setelah berhasil memurnikan ke-9 api secara bersamaan, kemudian dengan kendalinya ke-9 api itu saling mendekat dan bersiap untuk digabungkan secara bersamaan. Hal ini pun membuat orang-orang melihat ke arah Qin Chen dengan wajah yang sangat terkejut. Bahkan para peserta di lapangan juga melirik ke arah Qin Chen dengan wajah terkejut. Gerakan Qin Chen ini membuat mereka kurang fokus. Akibatnya api yang sedang ia gabungkan sebagian hancur dan ia harus memulainya dari awal lagi. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.